Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang erat tangan kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau alasan untuk semua hal yang sedang kami alami. Engkau alasan untuk kami hidup hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur masih ada Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur masih ada Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang memelihara kami, yang menyertai kami. Engkau Bapa yang sanggup menolong kami. Sekarang tuntun kami dengan firman-Mu, biarlah setiap pesan firman ini digenapi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami, mentransformasi hidup kami, merestorasi kehidupan kami. Urapi kami Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Silakan duduk. Ibadah yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday semuanya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, bulan ini adalah bulan yang asik, saudara. Dan di bulan ini kita belajar tentang kasih Yahweh yang melimpah-limpah. Itu adalah kasih yang akan menolong kita melewati setiap kemalangan-kemalangan dan diubah menjadi berkat. Dan saya ingin sampaikan tema pesan firman Tuhan hari ini adalah roller coaster kehidupan. Kalau istri saya, saudara, naik roller coaster, istri saya itu senang sekali. Ya, dia bilang ini permainan wahana, permainan yang paling menyenangkan, yang paling asik, saudara. Saya pernah waktu di Jakarta, saya bilang, wah kalau ke Jakarta nanti saya mau main wahana-wahana yang ada. Dia bilang, ini dulu, kita naik yang ini dulu. Lalu kemudian saya naik dan setelah itu saya tidak bisa naik yang lain, saudara. Karena saya sudah mabok duluan, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Saya tepar, saudara, karena naik ini. Dan di Singapura, istri saya coba ajak lagi, ayo kita naik ini, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Wah, saya diajak, tetap saya bilang, no, saya tidak mau naik ini, roller coaster. Saudara, ini wahana yang ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, saudara. Karena apa? Karena itu tinggi sekali. Bahkan ada roller coaster yang paling tinggi di dunia, ada roller coaster yang paling panjang di dunia. Bisa sampai 3 menit, 4 menit, ya. Waktunya berbeda-beda, ada tikungan yang tajam, ada tanjakan, ada turunan, ada kecepatan yang ekstrim. Kemudian arahnya tiba-tiba berubah, saudara. Itu keadaan yang sangat-sangat mengerikan, roller coaster. Sama seperti itu kehidupan kita. Benar gak? Emosi kita tiba-tiba ngalami naik turun. Moody, kita berubah, kita jadi baper. Kita mengalami banyak hal. Dalam beberapa waktu terakhir saya dihubungi sama jemaat di Surabaya, di Malang. Mereka dengan terus terang berkata, Pastor tolong, suaminya sakit. Kemudian dia sedang dalam masalah ekonomi. Dia harus bayar ini itu, tidak ada uangnya. Dia bekerja bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan. Sulit, memang sulit. Itu kenyataannya. Lalu kemudian ada orang yang terang-terangan berkata kepada saya, Pastor tolong saya harus keluar dari kos-kosan ini. Dia dengan keluarganya, dengan anak satu, tinggal di kos-kosan, dan tidak bisa bayar, lalu kemudian di deadline sama yang punya kos, dia harus keluar jam 5 sore dari tempat itu. Dan dia bilang, Pastor bagaimana? Saudara, hari-hari yang sulit, itu realita, itu kenyataannya. Siapa yang mengalami kesulitan-kesulitan hari ini? Pastor juga alami kesulitan, saudara. Saya juga alami kesulitan-kesulitan. Tetapi itulah yang disebut dengan roller coaster kehidupan kita. Coba kita lihat video ini ya. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah penyemangat buat kita semua.
sekali, keadaan yang paling mengasihkan. Ya. Belok kanan, naik lagi. Ya, akhirnya sampai juga. Nggak sampai 2 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 4 menit, ada yang 5 menit, ada yang lama karena panjang dan karena tinggi dan seru sekali, saudara. Itulah realita hidup kita, seperti kita sedang ada di sebuah roller coaster kehidupan kita. Nah, di dalam hari-hari ini ada begitu banyak yang tiba-tiba terjadi. Setuju nggak? Tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Sepertinya ada banyak kemalangan-kemalangan. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kehidupan kita. Baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Banyak kemalangan orang benar. Tetapi Yahweh melepaskan dia dari sebagian kemalangannya. Katakan amin. Bukan sebagian, tetapi semuanya. Katakan semuanya. 1, 2, 3. Ganti kata orang benar, ganti kata dia dengan saya. 1, 2, 3. Banyak kemalangan saya. Tetapi, belum semua. Tetapi, Yahweh melepaskan saya dari semuanya itu. Angkat tangan saudara, taruh di dada saudara. Katakan, banyak kemalangan saya. Tetapi Yahweh melepaskan saya dari semuanya itu. Tepuk tangan buat Yahweh Elohim Bapa kita. Kalau dikatakan banyak, banyak. Kalau dikatakan bertubi-tubi, banyak dan bertubi-tubi. Kalau dikatakan tidak selesai-selesai, ya memang tidak selesai-selesai. Ada lagu lama yang berkata apa? Meskipun badai silih berganti. Sudah tahu lagu itu? Dalam hidupku. Terus? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Satu badai aja bikin pusing, saudara. Satu badai itu bikin kita terkapar. Apalagi badai ini silih berganti, silih berganti, silih berganti. Saudara, kemalangan itu banyak, itu kenyataannya. Apa yang dimaksud dengan kemalangan? Ini yang dimaksud dengan kemalangan. Penderitaan, ya. Bad, sesuatu yang buruk, ya. Giving pain, semua yang menyakitkan. Unhappiness, ya. Sad, ya. Great troubles, many evil things, many problems, many troubles, many danger, banyak bahaya. Hurtful, sesuatu yang sangat menyesakkan hati kita. Wrong, semuanya salah, semuanya nggak benar. Kita udah coba ini, wrong, again, wrong. Semuanya salah. Pusing nggak, saudara? Kita mikir, kita lakukan, kita coba ini semuanya wrong. Dan itu disebut dengan kemalangan. Kemalangan itu tentang apa? Tentang yang jahat datang. Tentang many tribulation, banyak hal yang membuat kita ini shock, yang membuat kita ini menderita. Kalau keadaan belum baik hari ini, Tuhan sedang perbaiki hati kita. Setuju, katakan amin. Tuhan sedang perbaiki mental kita. Tuhan sedang perbaiki cara berpikir kita. Tuhan sedang perbaiki jiwa kita, perasaan kita. Tuhan sedang perbaiki karakter kita. Tuhan sedang perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita. Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Kita seringkali nggak tahu sampai kapan, tetapi ke waktu saudara lihat roller coaster itu, nggak sampai 2 menit dia sampai ke tujuan, saudara. Roller coaster itu berangkat dan kemudian dia sampai dan dia harus berhenti. Setiap masalah ketika bertemu dengan Yesus pasti akan
sampai kepada sebuah kata yaitu kedaluarsa. Ketika bertemu dengan Yesus, setiap masalah itu pasti akan selesai. Katakan selesai, 1, 2, 3. Pasti akan selesai, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, pasti akan selesai, 1, 2, 3. Saudara percaya, di tempat ini banyak orang yang optimis atau banyak orang yang pesimis? Siapa yang optimis? Angkat tangan saudara. Siapa yang pesimis? Angkat tangan saudara. Enggak salah. Kalau optimis itu saudara, kita hitung semuanya, dan kita lihat secara logika, secara hitung-hitungan kita, itu semuanya masuk akal. Dan menguntungkan, dan kita berkata, yes ini bisa, itu kita optimis. Dengan hitungan kita. Tetapi seringkali banyak yang di luar kehitungan kita. Kita coba hitung, kita coba utak-atik, kita coba pikir semuanya, ternyata sebaliknya. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada harapan, nggak untung ini. Habis ini, hancur ini. Nggak ada masalah, saudara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil, nggak bisa memberkati 5.000. Tapi 5 roti 2 ikan di tangannya Yesus, 5.000 orang kenyang. Bahkan lebih 12 keranjang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di tangan kita pesimis, nggak apa-apa. Orang dunia berkata harus pesimis, harus optimis. Kita lihat gimana bisa optimis, semuanya nggak mungkin. Justru ketika kita pesimis, Tuhan tolong kita. Katakan amin. Justru ketika kita nggak bisa apa-apa, Tuhan tolong kita. Coba baca Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang benar berseru dan lebih keras dong. Dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tepuk tangan dong buat Yahweh. Tepuk tangan dong. Yes! Ayo kita pakai gaya ekspresinya orang yang ada di gambar itu. Yes! Sama-sama dong. 1, 2, 3. Yes! Ada persoalannya. Tapi waktu kita berseru, anugerah itu akan tolong kita supaya kita proaktif. Anugerah akan tolong kita supaya apa? Kita responsif sama Tuhan. Bukan diam, menanti, menunggu di dalam anugerah Tuhan. Enggak, Tuhan tolong kita supaya kita bisa responsif, aktif. Berseru sama Tuhan. Tuhan melepaskan kita. Tepuk tangan buat dia dong. Siap dilepaskan Tuhan? Percaya dilepaskan Tuhan. Siapa yang percaya dilepaskan Tuhan? Tuhan pasti lepaskan kita. Tepuk tangan buat dia. Ayat 19, baca lebih kuat lagi. Kita pakai gaya ekspresif sama ya. Ayat 19, 1, 2, 3. Yahweh itu apa? Dekat kepada orang-orang yang gak apa-apa saudara jadi orang yang pesimis hari ini, gak apa-apa. Sepertinya gak ada harapan, sepertinya patah hati, sepertinya putus asa. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Tuhan dekat dengan saudara. Ayat ini selanjutnya berkata apa? Dan dia menyelamatkan yang remuk hati. Kalau hati saudara gak karu-karuan hari ini, sedang mengalami persoalan, saudara gak tahu bagaimana apa yang sedang terjadi di hati saudara, gak apa-apa. Tuhan bukan cuma dekat sama saudara hari ini, tapi Tuhan sedang menyelamatkan saudara hari ini. Percaya diselamatkan Tuhan? Yang percaya diselamatkan Tuhan? Mana ekspresinya? Yes! Mana ekspresinya? Siapa yang diselamatkan Tuhan? Saudara percaya Tuhan dekat dengan saudara? Tuhan menyelamatkan saudara? Mana ekspresinya? 1, 2, 3. Yes! Tuhan tahu. Tuhan selamatkan kita. Tuhan tolong kita. Taruh di dada saudara. Hari ini aku diselamatkan Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan bukan hanya dekat, tapi Tuhan mendengar seruanku. Tuhan melepaskan aku. Hari ini Tuhan menyelamatkan aku. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat dia yang dahsyat. Hidup ini tentang mengekspresikan Yesus yang menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itu nyata. Tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan Tuhan kalau kita sedang mengalami roller coaster dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau kita sedang terbanting-banting? Bagaimana kalau kita sedang terguncang-guncang? Bagaimana kalau emosi kita sedang tidak karu-karuan hari ini?
Bagaimana kita bisa mengekspresikan Kristus? Kita mau belajar sama-sama dari Simon Petrus. Ini orang yang sangat menarik, yang juga disebut Kefas. Ya, saudara, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 32, itu perikop ini keren sekali karena apa? Setelah Yohanes Pembaptis itu dibunuh, lalu kemudian terjadi peristiwa yang namanya 5 roti 2 ikan. Yesus bikin mujizat. Setelah itu kemudian setelah orang banyak itu pulang, Yesus menyendiri untuk berdoa dan Yesus bilang sama murid-muridnya, pergi naik perahu, pergi ke seberang. Yang dilakukan Yesus adalah suruh murid-muridnya naik perahu, pergi ke seberang. Dan kemudian di dalam perikop yang sama ini, Yesus buat banyak mujizat. Yesus bikin banyak mujizat. Nah, apa yang terjadi, saudara, dengan murid-murid dan Petrus? Di perjalanan, saudara, itu enggak ada yang namanya angin ribut. Jadi dalam perjalanan perahu mereka itu tenang, danaunya tenang, semuanya baik-baik saja. Tetapi kemudian yang terjadi di dalam ayat yang ke-24, saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah danau, sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Saudara tahu angin sakal? Angin sakal ini angin yang ada di depan perahu. Jadi ketika perahunya sedang menuju ke sana, justru anginnya dari depan. Dan ini yang menghambat perahu ini untuk berjalan dengan baik. Bahkan menggoncang perahu ini, membuat gelombang-gelombang. Angin sakal itu membuat perahu ini tergoncang-goncang. Nah, kenapa menarik? Karena dari sekian banyak murid-murid Yesus, seorang yang bernama Simon Petrus atau Kefas ini punya arti nama yang bagus. Arti namanya adalah Simon, itu artinya shemone, heard, dari kata shema, yang itu to hear, listen, obey, taat. Jadi Simon itu orang bilang artinya seperti ilalang yang terombang-ambing, tapi dia obey, saudara. Dia taat, dia dengar apa yang dikatakan Tuhan. Arti kata Petros itu batu-batu kecil, small stone. Kalau Petra itu batu karang yang kuat. Nah, Petrus ini bukan Petra, tapi Petros, batu-batu kecil, saudara. Kefas itu artinya apa? Dari kata kafe atau kef, yang artinya stone, kafaf, yang artinya to bow down, tunduk, setuju sama Tuhan. Ini orang yang keren, tapi seringkali berubah-berubah suasana hatinya. Betul enggak? Orang yang sama kayak Petrus ini banyak sekali, saudara. Pokoknya dia ngomong dulu, baru dia mikir, loh tadi barusan ngomong apa ya? Udah terlanjur ngomong, saudara. Petrus ini orang yang kuning, orang sanguin. Ngomongnya lebih cepat daripada pikirannya. Saudara. Nah, apa yang dikatakan ketika mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, Matius 14 ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ayat 26, ketika mereka melihat dia di atas danau, para murid itu takut dan berkata, itu hantu. Karena apa? Malam hari, gelap. Nggak ada lampu. Dan mereka nggak pernah lihat ada orang jalan di atas air. Nggak pernah lihat. Makanya ketika ada sesuatu yang bergerak di depan mereka, nggak jauh dari perahu mereka. Kemudian mereka lihat, itu orang atau bukan? Dan mereka bilang, itu hantu. Setan itu, hantu itu. Karena mereka nggak pernah lihat orang jalan di atas air. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Kalau satu orang di ruangan ini, ketika kita sedang dengar firman Tuhan, satu orang teriak-teriak di dalam ruangan ini, satu orang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Satu orang. Dua orang. Yang di bawah balkon sampai yang di atas balkon, semuanya teriak-teriak ketakutan. Apa yang terjadi? Ngeri, saudara. Betul gak? Apa ini? Ada apa? Semua teriak. Murid-muridnya teriak dan mereka teriak dengan ketakutan. Saudara. Bagaimana gak shock, bagaimana gak histeris mereka teriak. Karena sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Sesuatu yang tidak mereka harapkan sedang terjadi. Entah itu dalam keuangan, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam keluarga. Tentang kondisi apapun seperti roller coaster.
Peristiwa yang ekstrim sedang terjadi. Semua teriak ketakutan. Tapi kenapa Petrus ini menjadi istimewa, menjadi sesuatu yang spesial? Karena di ayat 27, Matius 14 berkata begini, ketika mereka teriak-teriak ketakutan, Yesus segera berkata kepada mereka, tenang, tenang, ini aku. Jangan takut. Bayangkan saudara, kalau ada semua orang teriak ribut di ruangan ini, kemudian ada satu orang yang berkata, tenang, tenang, digubris enggak? Orang dengar enggak? Dengar enggak? Tenang enggak? Oh, lebih ramai lagi, saudara. Bayangkan, Petrus dengar. Kenapa Petrus ini menjadi spesial? Karena dia dengar. Dalam ketakutan, dalam situasi yang paling sulit, Yesus ngomong, tenanglah. Ini aku, jangan takut. Petrus dengar. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Petrus? Petrus percaya sama Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Sosial media bisa bilang yang jelek. Tahun 2025 enggak bagus. 2026 belum tentu. 2027 apalagi. Saudara mau dengar yang mana? Dari setiap banyak yang saudara dengar, masihkah saudara bisa dengar Yesus bicara sama saudara? Masalah bisa bicara kepada saudara. Kemalangan-kemalangan bisa bicara sama saudara. Bahkan sepertinya real, sepertinya nyata. Lebih nyata dari kuasa Tuhan. Apakah di tengah-tengah kemalangan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah roller coaster kehidupan saudara, apakah saudara masih dengar Yesus bicara sama saudara? Tenang, ini aku, jangan takut. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Tapi kita mau belajar seperti Petrus. Dia percaya. Faith means that you have peace even when you don't have all the answers. Iman itu kita punya ketenangan meskipun kita nggak tahu jawabannya. Kita masih nggak ngerti, kita masih bingung. Tapi masih ada ketenangan dari Tuhan. Tuhan kasih iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Enggak apa-apa kalau hari ini kita enggak optimis. Enggak apa-apa kalau hari ini kita patah hati. Enggak apa-apa kalau hari ini kita sedang remuk hati, enggak apa-apa. Justru Tuhan sedang memberikan kepada kita iman dan harapan. Masih ada harapan buat setiap saudara. Masih ada harapan buat kita. Katakan amin. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapannya sendiri enggak mengecewakan. Ketika di dalam harapan ada iman, maka firman Tuhan ini berkata apa? Iman adalah tentang kepastian segala sesuatu. Semua akan digoncang, saudara. Mau yang namanya pekerjaan, mau yang namanya keluarga, mau yang namanya keuangan, mau yang namanya kesehatan, semua akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan adalah Yesus. Saudara mau nempel ke siapa? Saudara mau nempel dengan keuangan? Akan digoncangkan. Saudara mau nempel mengandalkan pekerjaan? Akan digoncangkan. Saudara mau nempel mengandalkan pelayanan? Akan digoncangkan. Tapi kalau saudara percaya sama Yesus, saudara nempel sama Yesus, Yesus tidak pernah tergoncangkan. Di tengah gelombang angin sakal, Petrus dengar suara Yesus. Pastikan saudara, hari-hari ini, dalam tahun ini, saudara dengar suara Yesus. Katakan amin. Roh Kudus akan buka telinga saudara untuk saudara dengar. Petrus bukan cuma dengar, tapi dia mau lihat Yesus. Ayat 28.
Ketika Yesus berkata, tenang, jangan takut. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Tuhan, jika itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang kedua, Petrus bukan cuma percaya sama Yesus, tapi Petrus memandang Yesus, dia pandang Yesus. Bayangkan saudara, gak pernah ada orang jalan di atas air, kemudian Yesus ada di atas air dan Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan suruh aku keluar dari perahu ini, jalan di atas air, bertemu dengan engkau di sana. Serta apa yang Yesus lakukan, ayat selanjutnya bilang apa? Come, datang. Yesus kok ditantang, Yesus kok dilawan. Jalan moko. Datang. Apa yang terjadi? Petrus turun dari perahu dan dia ada jalan di atas air, bertemu dengan Yesus. Petrus awalnya dia jalan, dia turun, dia pandang Yesus loh. Dia lihat Yesus. Tapi saudara, angin sakal belum berhenti. Masih ada angin sakal. Murid-murid lain teriak-teriak, masih teriak-teriak. Masih bingung, masih. Masih sulit, masih. Tapi Yesus bilang, come, datang. Dan Petrus mengalami satu pengalaman supranatural yang dia tidak pernah tahu itu. Karena dia pandang Yesus. Dia mulai jalan, dia melihat Yesus. Dia tidak rasa. Tiba-tiba apa? Perahunya sudah mulai jauh di sana. Perahunya sudah di belakang dan jauh. Bayangkan sudah asik dengan Yesus, tiba-tiba perahu sudah lupa di belakang sana. Murid-murid yang lain teriak-teriak. Dia sedang asik dengan Yesus. Tiba-tiba dia mulai rasa angin sakal ini belum berhenti. Saudara. Tiba-tiba dia mulai rasa hembusan angin. Ayat selanjutnya berkata apa? Ketika dia melihat angin kencang, dia mulai takut dan tenggelam. Masalah itu bukan yang utama, masalah bukan yang paling hebat. Yesus lebih hebat dari masalah saudara. Masalah tidak bisa menentukan nasib saudara. Yesus yang bisa bawa saudara sampai kepada kehendak Tuhan terjadi. Kenapa saudara? Seringkali masalah itu hanya mendistraksi kita. Kita seperti dialihkan. Harusnya kita pandang Yesus. Tapi didistraksi, dialihkan untuk kita lihat yang lain. Bayangkan saudara, Yesus sudah bilang, come, datang sama aku. Ayo di sini, ayo jalan, alami aku dalam hidupmu. Petrus jalan, aman? Aman. Tapi ketika dia mulai lihat angin sakal, dia mulai alami hembusan angin, dia mulai takut, dia mulai gemetar, dan dia mulai tenggelam. Ketika mengalihkan pandangan ke yang lain, tenggelam. Kapan kita mengalihkan pandangan kita kepada yang lain? Seringkali kan kita tanpa sadar mulai alihkan pandangan kita, hati kita kepada yang lain. Oh, sudah diberkati Tuhan, puji Tuhan. Hati kita condong kepada berkat Tuhan. Dialihkan dari Tuhan kepada berkat. Wah, begitu pekerjaan kita mulai bagus, hati kita condong kepada pekerjaan kita yang mulai bagus. Kita lupa untuk melihat, memandang kepada Yesus, mengandalkan Tuhan. Kita mulai mengandalkan pekerjaan kita. Iya apa iya? Hati kita mulai berubah, bergeser. Terdistraction. Berubah. Dari memandang Yesus, akhirnya memandang kepada angin. Dan mulai tenggelam. Next. Apa yang dikatakan? Ibrani 12 ayat yang kedua. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pandangan kita tertuju kepada siapa? Lebih keras lagi, kepada siapa? Tertuju kepada Yesus pencipta iman dan penyempurna iman kita. Sampai kalau Tuhan bekerja, dia nggak pernah kerja setengah-setengah. Dia bekerja sampai akhir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kalau Tuhan tolong saudara, dia akan tolong saudara sampai tuntas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita.
Jadi pandang kepada siapa? Pandang kepada Yesus. Tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Yesus. Masih ada angin sakal, masih ada. Tapi Yesus masih hebat. Masih ada Yesus, masih ada Yesus di situ. Katakan amin. Yang ketiga, ketika Petrus sudah mulai tenggelam, apa yang terjadi? Yang ketiga, Petrus panggil Yesus. Dia berseru, dia berdoa. Nah, saudara, ketika saudara berdoa, saya ini percaya, kita ini percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Katakan amin. Amin. Akan terjadi, tapi nanti kapan? Ya nanti, saya berdoa dulu di sini. Tapi ketika saudara bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saudara mengucap syukur karena apa? Semua yang telah saudara alami dari Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Saudara bersyukur buat semua yang sudah terjadi yang baik yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apakah bersyukur perlu? Penting? Penting perlu. Apakah berdoa penting? Penting perlu. Ketika kita bersyukur lagi, kita sedang mereminder hidup kita. Mengingatkan Tuhan masih ada. Tuhan masih baik. Keuanganmu gak baik-baik saja. Tapi hati kita sudah condong kepada keuangan kita. Dan kita berpikir, keuangan ini akan tetap baik sama saya. Ternyata keuangan berpaling dari kita. Kita ditinggalkan. Yesus gak pernah berpaling dari kita. Yesus gak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Yang ketiga, panggil dia, berseru, berdoa. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Matius 14 ayat 30. Dia berteriak dan berkata, Tuhan selamatkan aku. Apakah saya seperti itu? Nada suara saya, Petrus, Tuhan selamatkan aku. Tuhan tolong aku. Enggak, saudara. Bayangkan ini darurat, saudara. Ketika sedang dalam keadaan persoalan yang sulit, ketika dalam keadaan hampir tenggelam, sudah mau mati. Petrus apa yang dia katakan? Yesus! Mungkin lebih kuat dari apa yang saya teriakkan hari ini. Ketika mobil saudara sedang oleng di tol, kemudian akan terjadi sebuah eksiden, apa yang saudara lakukan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. No. Apa yang saudara lakukan? Saudara cuma panggil nama dia. Yesus, Yesus, Yesus. Ini darurat, saudara. Hampir tenggelam. Habis-habisan. Enggak ada tersisa lagi. Kapan kita panggil nama Yesus? Kapan saudara terakhir panggil nama dia? Kapan terakhir saudara berdoa sama Tuhan? Kapan terakhir kali saudara bersyukur sama Tuhan? Petrus, Tuhan selamatkan aku. Dia berseru, dia berdoa, dan menurut saya ini doa yang paling singkat, saudara. Petrus gak berdoa, Tuhan berkati janda-janda, fakir miskin, anak terlantar, Tuhan berkati ini. No. Yang dilakukan Petrus adalah dia berseru panggil nama Tuhan. Tuhan tolong, Yesus. C.S. Lewis berkata, I pray because I cannot help myself. Aku berdoa karena aku gak bisa tolong diriku. I pray because I am helpless. Aku berdoa sebab aku gak punya pertolongan, siapa yang mau tolong aku. It doesn't change God. Itu gak pernah bisa merubah Tuhan. It changed me. Ketika berdoa itu merubah hidup kita. Kita ini yang berubah. Yesus tetap pandang kita. Yesus tetap ada, tapi seringkali kita memandang yang lain. Kita berseru kepada yang lain. Awalnya berdoa, ucap syukur, panggil semua datang. Berdoa buat pekerjaan, berdoa buat kantor, berdoa buat bisnis, berdoa buat usaha kita. Awalnya datang berdoa minta. Tapi kemudian sudah mulai suram, semuanya sudah mulai lesu. Datang cari orang pintar, cari yang lain yang bukan Tuhan. Terdistraksi, teralihkan dengan yang lain. Seringkali hati kita ini dialihkan untuk yang lain, saudara.
Doa itu tentang penyerahan diri. Doa itu tentang transformasi perubahan. Doa itu tentang ketika kita nggak berdaya, kita bertemu dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Itu doa. Banyak yang kita nggak bisa. Tapi ketika bertemu dengan anugerah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, yang nggak bisa jadi bisa, yang mustahil jadi mungkin. Sesuatu yang hebat sedang terjadi. Matius 14 ayat 31, ketika Petrus berteriak, segera, immediately, instantly, quickly, Yesus mengulurkan tangan. Saudara pikir Tuhan tinggalkan saudara? No. Ada Yesus. Harapan saudara nggak pernah hilang. Ada Yesus dan Yesus mengulurkan tangan. Dia memegangnya, dia berkata, hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu nggak percaya aku ada? Kenapa kamu nggak andalkan aku? Kenapa kamu nggak percaya bahwa aku selalu ada di sini? Kenapa kamu nggak percaya aku mendampingi kamu? Kenapa kamu nggak percaya aku siap tolong kamu? Kenapa sih kita bimbang? Karena terdistraction, kita pandang yang lain, kita berseru kepada yang lain. Ayat 32. Kemudian mereka naik ke atas perahu itu dan redahlah angin itu. Saudara lihat? Yesus tidak menghardik angin sakal. Biasanya, diam, tenang. Yesus langsung teriak hardik angin sakal. Betul ya? Ini no, enggak loh. Murid-murid yang lain apakah teriak-teriak ketakutan? Ya, masih takut di dalam perahu. Tapi saudara lihat ayat ini. Mereka naik, Petrus dan Yesus naik ke atas perahu dan redahlah tanpa dihardik. Kenapa? Karena ada Yesus, percaya sama Yesus, memandang kepada Yesus, melibatkan Yesus, berseru kepada Yesus, panggil nama Yesus, bawa Yesus ke dalam perahu kehidupan saudara. Ayat yang terakhir berkata begini. 33-34 berkata, mereka yang ada di dalam perahu menyembah dari ketakutan, dari teriak-teriak. Mereka menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim, mengalami Tuhan. 34, baca 1, 2, 3. Lalu, baca 1, 2, 3. Lalu, lebih keras lagi. Lalu, lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Lalu, tibalah mereka. Sampai kemana? Ya, tujuannya bukan di tengah danau. Tujuannya bukan kemalangan-kemalangan yang terjadi. Tujuannya sampai ke seberang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Setelah mengalami kesulitan-kesulitan, keadaan belum berubah, Pastor. Ya. Tapi hati kita berubah. Pikiran kita berubah. Harapan-harapan yang baru mulai muncul. Katakan amin. Pintu-pintu yang baru sedang dibuka sama Tuhan. Kita mulai pandang Tuhan, percaya sama Tuhan. Kita mulai sering panggil nama Tuhan. Mulai berdoa, bersyukur sama Tuhan. Mulai dibongkar, mental block dalam kehidupan saudara mulai dibongkar. Yang membatasi saudara mulai dibongkar. Dan Tuhan sedang tolong kita. Saudara percaya ditolong Tuhan? Ayo kita berdiri sama-sama. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Buka tangan saudara. Biarlah firman ini memberkati saudara. Bicara kepada saudara secara pribadi. Ada satu cerita. Ada orang, dia melihat di tepi pantai, ada 2 pasang tapak kaki, 2 pasang. Dan dia bertanya, ini 2 tapak kaki siapa? Tuhan berkata, ini 1 tapak kakiku, yang 1 punya kamu. Tapi ketika dia sedang alami banyak persoalan yang rumit, complicated, yang sulit, orang ini bilang, kok waktu dalam keadaan yang sulit, kok cuman ada 1 sepasang tapak kaki. Yang 1 enggak ada. Oh Tuhan tinggalkan saya. No. Aku enggak tinggalkan kamu. Itu tapak kakiku. Aku gendong kamu. Aku topang kamu. Aku pegang kamu. Aku yang berjalan membawa kamu
sampai ke tujuan. Tidak sadar kita seringkali kita sedang digendong sama Tuhan. Tuhan sedang gendong saudara. Engkau yang remuk hati, patah hati, harapanmu tidak pernah hilang. Percaya sama Yesus, pandang Yesus, panggil namanya, nama di atas segala nama, yang mau menolong, memulihkan, mentransformasi kehidupan kita. Angkat tangan saudara. Aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan. Aku sangat percaya Engkau dengar doa mereka. Tuhan bawa mereka sampai kepada tujuan. Tuhan tidak pernah biarkan. Kalau Petrus dan murid-murid ditolong sama Tuhan, hari ini, minggu ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini, kami juga ditolong sama Tuhan. Engkau punya cara, Engkau punya kuasa, Engkau punya waktu yang terbaik. Tuhan buat indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya, kami ditolong Tuhan. Harapan kami tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara.